Halo kawan, selamat datang di Kyoto Hamzah Channel. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah dukun. Ya, kok merinding ya? Kok sejarah dukun? Tapi yang kita bahas ini kita melihat dalam sisi sejarah dan juga masyarakat. Jadi begini. Kita sering mendengar bahwa dukun itu adalah orang yang menguasai ilmu hitam, bisa santet, bisa begini begitu, yang misalnya bisa mencelakai orang. Sebenarnya yang nggak salah juga, tetapi tidak bisa dibenarkan juga. Kok bingung? Jadi dukun aslinya adalah orang yang mengetahui apa yang tidak diketahui oleh masyarakat, dan yang tidak diketahui masyarakat itu adalah informasi yang tidak semua masyarakat ketahui, dan orang-orang tertentu saja yang mengetahui, dan itulah yang menjadi titik sentral dari seorang dukun. Kita mesti mendengar bahwasanya kalau mau ke dukun atau ada orang yang begitulah, yang ingin mencari wangsita, mencari ramalan ataupun apa, mesti mereka bilang mau kemana? Mau ke orang pintar. Nah, itulah salah satunya yang kita bisa dibilang dukun itu adalah orang yang mengetahui ilmu pengetahuan yang tidak diketahui oleh masyarakat. Dan sebenarnya dukun itu adalah orang yang menjadi jembatan antara masyarakat dengan orang-orang yang tidak mereka ketahui. Dan artian gini, bukan demit ya, orang-orang yang tidak ketahui adalah orang-orang di luar komunitas mereka. Itu saya bilang intelektualnya lah. Dukun menjadi orang yang memperkenalkan, orang yang memberi semacam tour guide bagi orang-orang asing, dan penerjemah bagi masyarakat sekitarnya, masyarakat yang ada di komunitas mereka. Dukun berbeda dengan pendeta, karena kalau pendeta walaupun terlihat sama, sejatinya definisinya mereka kok berbeda. Pendeta mengurus tentang ritual suatu agama, sedangkan dukun adalah orang yang terjun langsung dan tidak terikat dengan kepercayaan apapun. Dia menjadi orang yang memberi semacam insight, wawasan, dan juga ketenangan jiwa bagi jiwa dan batin dan pikiran bagi masyarakat yang membutuhkan. Bisa dibilang dukun adalah orang yang serba bisa. Bisa ada dukun yang lebih fokus ke kesehatan, fokus kepada konselingnya, ataupun dukun yang fokus ke bela diri. Nah, lalu mengapa dukun bisa berbeda pemahamannya yang dulu dengan yang sekarang? Jadi begini, kita tahu bahwasanya masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang masih kuat kultur agraris dan feodalnya, di mana masyarakat taat kepada orang yang berpengaruh, taat yang menguasai tanah, dan orang yang istilahnya itu di atas mereka. Di atas mereka adalah orang-orang yang mereka sama-sama manusia, sama-sama dari golongan yang sama, tetapi mereka lebih cakap dibandingkan mereka. Bahkan ada istilahnya manusia setengah dewa, karena
dia manusia, tetapi dia tidak seperti manusia. Dalam artian bagaimana dia berorganisasi, bagaimana dia istilahnya mengatur pemerintahan yang ada di dalam maupun di luar, bagaimana dia istilahnya intinya mereka adalah orang-orang yang menjadi pengurus. Nah, setiap pengurus pasti ada tim ahli. Nah, tim ahlinya adalah para dukun. Setiap dukun punya perannya masing-masing. Kalau dukun yang berhubungan dengan kesehatan ada namanya dukun pijat, dukun beranak. Kalau untuk dukun yang kanuragan ada biasanya persilatan. Dukun-dukun yang supranatural dan kawan-kawannya itu juga ada. Nah, karena banyaknya istilah dukun, masyarakat istilahnya yang bisa kayak gini-gini itu ada orang pinter. Jadi masyarakat di zaman dahulu menyamaratakan orang pintar sebagai orang yang bisa segalanya, walaupun tidak semua orang bisa. Belum lagi ada yang namanya kepentingan, dalam artian orang yang berpengaruh lebih disukai oleh penguasa, dan mereka yang istilahnya bisa mengambil hati masyarakat itu akan direkrut oleh penguasa. Nah, dukun-dukun inilah yang kemudian dikultuskan, semacam kalau sekarang diorbitkan lah sebagai orang yang bisa segalanya, orang yang ini. Padahal tidak semua begitu. Dukun adalah orang yang mengetahui alam, tapi bukan mengetahui perpolitikan. Jadi mengapa masyarakat bisa sampai itu? Kembali lagi karena faktor pencitraan. Apakah yang melakukan adalah dukun itu sendiri? Ada yang memang melakukannya sendiri, tapi lebih banyak karena kondisi sosial. Kondisi sosial mengapa? Jadi membahas tentang kondisi sosial. Jadi begini, sejak zaman dahulu sampai saat ini kita tahu jarang sekali masyarakat yang merasakan dampak langsung dari sebuah pemerintahan. Rata-rata mereka berjuang sendiri, cari makan sendiri. Mereka butuh pemerintahan hanya untuk istilahnya untuk izin keluar kemana-mana. Ibaratnya kalau zaman dahulu, kalau mereka mau ke daerah tertentu mereka harus izin. Ya cuma itu saja. Jadi dampak dalam artian bagaimana mereka harus, kalau mereka tidak kerja, apakah rajanya akan memberi langsung pertolongan atau bagaimana? Ada yang begitu, cuma tidak semua. Rata-rata raja-raja ataupun penguasa terdahulu lebih sibuk mementingkan kepentingan mereka sendiri dibandingkan kepentingan masyarakatnya. Dan orang yang istilahnya menjadi sebagai juru bicara mereka adalah para dukun, karena mereka yang lebih dekat dengan masyarakat, mereka yang lebih tahu kondisi. Ada yang memanfaatkan itu kedekatannya, ada juga yang tidak. Nah, dukun-dukun ini yang di masyarakat dikiranya sebagai ilmu putih yang ikut yang pencitraan dan yang aneh-aneh itu adalah dukun ilmu hitam. Jadi cukup kompleks, mungkin akan ada video selanjutnya. Jadi di video ini kita membahas mengapa dukun bisa menyimpang maknanya, karena itu ada yang namanya peralihan
dari orang yang dekat dengan masyarakat menjadi orang kaki tangan, entah untuk kepentingan sang penguasa ataupun itu. Tapi ada juga dukun yang memang tujuannya untuk nolong orang, dan ini yang termasuk langka. Mereka mendedikasikan kemampuan mereka untuk kemaslahan masyarakat, walaupun mungkin cara mereka akan bertentangan dengan negara maupun agama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada saran ataupun masukan bisa ditulis di kolom komentar. Saya Kita Hamzah pamit. Salam.